Gu Xinian kembali dipertemukan dengan Qin Muchen, mantan kekasihnya yang juga seorang pengusaha bisnis gelap yang sangat berkuasa. Setelah 3 tahun berpisah, rasa sakit hati Qin Muchen karena pengkhianatan Gu Xinian semakin mendalam saat ia mengetahui bahwa wanita itu telah menggugurkan kandungannya. Tanpa mengetahui apa saja yang telah Gu Xinian lalui selama 3 tahun ini, Qin Muchen ingin membuat Gu Xinian hidup menderita dan kembali memberinya keturunan. Apa yang sebenarnya telah terjadi di antara mereka berdua? Akankah mereka berdua mengakui perasaan yang masih mereka miliki untuk satu sama lain? Ikuti perjalanan kisah cinta mereka berikut, semua rintangan yang harus mereka lalui agar dapat bersatu. Di mana anakku? Di tengah malam yang sedingin es, jam dinding terus berdetak. Entah sudah berapa lama berlalu, orang yang tertidur di ranjang itu perlahan membuka matanya dan menghela napas. Kamar yang mewah, namun terasa sangat asing itu cukup menarik perhatian. Di mana ini? Gu Xinian mengamati sekelilingnya dengan bingung. Namun seketika dia tertegun. Di dalam kamar yang gelap itu, terlihatlah seorang lelaki yang sedang duduk di sofa yang berada di depan jendela yang sangat tinggi. Wajah bingung Gu Xinian berubah ketakutan ketika mereka saling bertemu pandang. Kau! Itu kau! Dia menjerit lalu bergegas bangun. Qin Muchen! Ternyata orang itu adalah Qin Muchen. Lelaki yang duduk di atas sofa itu tersenyum sinis. Gu Xinian, sudah lama kita tidak bertemu. Sudah lama. Sudah 3 tahun. Sejak kejadian itu, mereka belum pernah bertemu lagi. Punggung Gu Xinian terasa dingin. Wajahnya seketika memucat, dan keringat dingin bercucuran dari dahinya. Bagaimana ia bisa menemukannya? Sebelum Gu Xinian sempat berpikir, terdengar suara langkah kaki yang berat datang mendekat. Tak lama kemudian, bayangan gelap itu sudah ada di depannya. Qin Muchen berjalan ke samping ranjang, lalu menjatuhkan badannya tepat di atas tubuh Gu Xinian. Sepasang mata hitam itu menatapnya dengan begitu dingin, dan suaranya bahkan jauh lebih dingin. Di mana anakku? 3 tahun lalu, Gu Xinian hamil dan kemudian menghilang. Tidak ada yang tahu keberadaannya selama 3 tahun ini. Anak mereka. Kenangan ini seolah membuka paksa luka lamanya. Pikiran Gu Xinian terhenti. Dia menutup matanya, dan mencoba mengatakan kebenarannya dengan tenang. Ia sudah pergi. Wajah Qin Muchen berubah. Apa maksudmu? Gu Xinian menghela napas dalam-dalam, dan mencoba menenangkan perasaannya yang bergejolak. Baru setelah itu, dia memiliki keberanian untuk membuka luka batinnya. Maksudku, anak itu sudah tiada. Begitu suaranya merendah, seketika embusan angin bertiup di samping telinganya. Detik berikutnya, suara keras terdengar ketika kepalan tangan meninju bantal yang ada di sebelahnya. Gu Xinian menggigit bibirnya, tatapan matanya penuh dengan kepanikan. Mengapa dia pergi? Ekspresi Qin Muchen tiba-tiba menjadi dingin, dan suaranya pun terisak-isak. Anakku, mengapa ia pergi? Setiap katanya membuka kembali bekas luka yang dalam di hati Gu Xinian. Gu Xinian menjawabnya dengan suara yang tegas, aku sendiri yang melenyapkannya. Sungguh tidak masuk akal. Pupil Qin Muchen menyempit tajam, dan jari-jarinya yang panjang tiba-tiba mencekik leher Gu Xinian dengan kuat. Kau melenyapkannya? Beraninya dirimu. Pupil mata Qin Muchen menajam dengan cepat, seolah sedang menahan amarahnya. Ia mencekik leher Gu Xinian, dan semakin lama cekaman tangannya semakin kuat. Pada saat itu, amarah seakan memancar dari dirinya. Gu Xinian merasa napasnya semakin lemah. 1 detik sebelum Gu Xinian mati kehabisan napas, Qin Muchen mengendorkan kekuatannya, dan akhirnya melepaskan cekaman tangannya. Tubuh Gu Xinian lunglai, dan terjatuh ke tempat tidur. Namun, sebelum dia tersadar, pakaiannya disobek dengan paksa. Celana dalamnya terkoyak, dan Qin Muchen menindih tubuhnya, hingga dia tidak bisa bergerak. Kedua kaki Gu Xinian direnggangkan, dan sebatang benda tumpul menusuk bagian bawah tubuhnya dengan paksa. Wajah Gu Xinian memucat, dan dia menjerit kesakitan. Dari 15 Februari 2020, koin yang sudah digunakan untuk membeli buku yang tidak terpilih akan dikembalikan dalam waktu 30 hari. Perlu diperhatikan vas-pas yang sudah digunakan tidak bisa dikembalikan. Gu Qingqing adalah seorang gadis muda yang telah menikah dengan seorang lelaki bernama Leng Xicheng. Namun relasi mereka sangat rumit, karena Gu Qingqing berasal dari keluarga miskin. Leng Xicheng adalah seorang putra dari keluarga kaya, dan juga seorang yang memiliki perusahaan sendiri. Keluarga Gu Qingqing yang sering menyebabkan masalah, setiap kali akan mendapat bantuan dari Leng Xicheng. Tetapi,
Setiap kali Gu Qingqing memohon Leng Xisheng untuk membantu keluarganya, ia harus membayar hutang dan harus tidur dengan pria tersebut. Leng Xisheng melarang Gu Qingqing untuk keluar dan bekerja karena akan membuat malu dirinya. Tetapi, Gu Qingqing juga sudah merasa cukup dengan memohon kepada Leng Xisheng dan tidak ingin kehilangan harga dirinya lagi. Pesona pelayan kesayangan, Yang Yuxi yang awalnya hendak melakukan kunjungan ke rumah murid malah salah masuk rumah yang menyebabkan pertemuan tak terduganya dengan Ye Ming, seorang tuan muda mafia dari geng Aoba yang terkenal. Yang Yuxi berkali-kali hampir diperkosa oleh Ye Ming yang salah paham akan dirinya, dan banyak barang antik Ye Ming yang hancur karena kejadian itu yang kemudian berujung dengan utang besar. Yang Yuxi yang tak sanggup mengganti rugi akhirnya menyetujui tawaran Ye Ming untuk menjadi pelayannya, namun dengan persyaratan. Sang Xia, seorang gadis cantik yang suatu malam menemukan dirinya terbangun setelah mabuk berat dalam keadaan telanjang bersama seorang pria yang baginya adalah seorang iblis keparat, Rongzan. Ia adalah salah satu dari 3 orang yang paling berkuasa di kota T tempat Sang Xia tinggal dan tidak lain adalah sahabat dari mantan